Oke, kita lanjutkan lagi untuk video tutorial belajar Kali Linux ya. Nah, jadi tadi kita sudah sempat membahas beberapa perintah. Nah, kemudian untuk melakukan pengisian terhadap suatu file, kita bisa menggunakan editor atau kita bisa menggunakan perintah echo gitu. Jadi kita bisa ngisi suatu teks ke dalam file tanpa kita buka melalui editor itu. Jadi kita isi langsung melalui perintah. Jadi echo ini adalah isi file A misalkan. Nah, kemudian saya ikuti dengan simbol pipe seperti ini. Simbol pipe, kemudian kurung siku kanan ya, kurung siku kanan diikuti dengan nama file yang saya ingin masukkan konten tersebut. Nah, jadi tadinya file A ini kosongan, sekarang kita bisa melihat isinya. Gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kalau saya ulangi lagi misalkan ya, saya clear untuk memudahkan nanti dalam mengoperasikan Linux. Nah, Anda bisa menekan atas bawah. Gitu. Nah, ini saya lagi menekan atas. Nanti dia akan menampilkan daftar-daftar perintah yang pernah saya masukkan sebelumnya. Ya. Atau selain itu kalian bisa pakai perintah history juga sebenarnya. History, nah ini. Nah, kita bisa lihat di sana. Ini adalah daftar perintah yang pernah kita masukkan sebelumnya. Kemudian ya saya lanjutkan lagi tadi terkait dengan editing file ya. Jadi beda antara kita menggunakan simbol seperti ini, kurung siku 1 dan kurung siku 2 seperti ini ya. Jadi kalau kurung siku 1 ini artinya fungsi replace ya. Jadi dia akan menimpa konten yang ada sebelumnya dengan file baru. Sehingga apa yang ada sebelumnya itu akan hilang. Karena nanti dia akan diganti dengan konten yang baru. Nah, beda halnya kalau kita menggunakan dua kurung siku seperti ini. Nah, ini artinya fungsi append ya. Artinya menambahkannya. Menambahkan teks ke baris baru. Nah, sedangkan fungsi replace ini mengganti ya, mengganti atau menimpa teks dengan teks baru. Teks lama dengan teks baru. Nah, jadi Anda harus hati-hati nih terkait dengan penggunaan kedua simbol ini gitu. Ya, takutnya Anda pengen ngumpulin data, nggak taunya Anda pakai simbol kurung siku 1 seperti ini ya. Data-data lama saya bisa pastikan hilang ya, akan diganti dengan data yang baru ya. Nah, contohnya kita cut file A tadi. Nah, ini kalau saya echo lagi, ini adalah data baru, terus saya masih menggunakan simbol pipe seperti ini, file A, enter. Nah, ketika saya cut file A, nah, coba lihat, ini adalah data baru. Sementara sebelumnya ini adalah isi file. Jadi yang ini adalah isi file A itu sudah dihapus dan diganti dengan ini. Nah, jadi karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang kurung siku 1 seperti ini itu adalah fungsi replace. Nah, itu. Tapi beda halnya kalau misalkan kita tambahin lagi kurung siku 1 lagi, berarti ini adalah fungsi append. Gitu. Teks ini akan ada di baris baru. Nah, ketika saya buka cut file A, jadi ini adalah teks sebelumnya dan ini adalah teks berikutnya. Nah, kalau saya insert lagi, nah, ini akan ada di baris ketiga. Nah, ini.
Ini akan ada di baris ketiga. Nah, ini fungsi terkait dengan penggunaan fungsi replace dan fungsi append. Saya clear. Nah, kemudian kita bisa mengcopy. Jadi misalkan di sini saya udah punya konten dari file A. Kalau saya pengen salin, nah saya bisa pakai perintah cp. File A, saya pengen salin dia jadi file B, C, D, F ya, file F ya. Ketika saya ls, nah jadi ada file baru dengan nama file F. Yang mana isi dari file F itu adalah apa yang ada di dalam file A. Ya. Jadi file A dan file F sekarang isinya sama. Gitu. Jadi karena ini salinan, karena ini cuma salinan dari file sebelumnya. Ya. Selain itu saya bisa pakai MV. Jadi CP di sini untuk copy, MV ini adalah untuk jadi MV ini punya dua fungsi dia. Pertama satu, MV sebagai fungsi rename dan MV sebagai fungsi cut. Ya. Nah, kalau MV sebagai fungsi rename, misalkan tadi itu file A, ya, MV file A misalkan ya. Saya pengen ganti file A itu jadi file G gitu kan. Case ls. Nah, maka bisa dipastikan file A ini udah berganti nama dengan file G gitu ya. Jadi kalau kita coba lihat isinya, ini tetap file G. Ini MV sebagai fungsi rename. Kalau MV sebagai fungsi cut, jadi saya bisa pindahin dia. Misalkan MV file G, saya mau pindahin kemana dia? Oh, saya mau pindahin keluar dari direktori latihan Linux misalkan. Nah, saya bisa MV file G terus diikuti dengan /2 slash atau /2 aja gak apa-apa. Ini artinya mindahin keluar gitu, mindahin satu direktori ke belakang. Ketika saya enter, saya clear dulu, saya bersihin ls, bisa dilihat file G sekarang sudah tidak ada. Karena kita sudah mindahin dia keluar. Jadi kita bisa ls seperti ini. ls.2. Dia udah ada di sini ya ini kan. File G ya. G. Atau kita bisa pindah dulu. Terus kita ls file G gitu kan. Dia udah di luar dari latihan Linux. Yaitu pada direktori home kali. Aduh. Lagi latihan Linux clear. Oke, cukup untuk penggunaan beberapa perintah ya. Ada fungsi replace, fungsi append, fungsi MV ya. Kita akan lanjutkan lagi untuk perintah berikutnya. Stay tune di channel ini. Terima kasih. Salam.